kasih untuk Alinda sudah mengumpulkan dengan bagus. Selanjutnya saya lakukan untuk sesi 2 dan tidak masuk hari ini. Berarti totalnya 60 ya. 30 ya, 30. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian lihat di layar. Nah, selanjutnya saya minta tolong untuk memperhatikan apa yang ada di layar, ya. Sebelum itu saya minta untuk kalian berdiri dulu semuanya. Tolong ikuti gerakan dan ikuti nyanyian. Jadi ikut menyanyi dan ikut bergerak. Sudah siap? Ini agak lucu ya. Ya, bisa dimulai? Sudah bisa dimulai? 1, 2, 3. Ya, silakan ikuti. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya teman-teman, kira-kira ada nggak ya kaitannya pelajaran yang kalian dapat? Kira-kira apa pelajaran yang kalian dapat dari lagu Naik Firman itu? Seru, gembira, lucu, gemes. Kalau kaitannya dengan bahasa Indonesia, ada nggak ya lagu yang tadi kalian nyanyikan sambil sambil menari-nari kaitannya dengan bahasa Indonesia? Ada kaitannya? Kira-kira apa? Ada apa? Harus gembira saat belajar bahasa Indonesia. Ada jawaban lain? Agar belajarnya lebih semangat. Bagus, Silvi. Yang lain? Teman-teman, dalam lagu Naik Firman itu disadari atau tidak di dalamnya ada unsur cerita. Nah, unsur cerita itulah yang nantinya akan kita pelajari dalam pembelajaran pagi hari ini. Apa itu? Nih, yaitu teks cerpen. Di situ sudah ada gambar kuda, ada tulisan cerpennya juga. Hari ini kita akan belajar teks cerpen, yaitu tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Tujuan pembelajarannya ada 3, bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama, ini kalian nanti diminta untuk mampu. Tujuannya setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu menelaah struktur, mampu mengidentifikasi ciri-ciri, dan mampu menyusun kerangka cerita pendek. Nah, untuk garis besar materi yang akan dipelajari yaitu 1, menganalisis struktur. Jadi nanti kalian akan belajar tentang menganalisis struktur. Yang kedua, aspek-aspek kebahasaan yang menjadi ciri khas teks cerpen itu ciri bahasanya bagaimana. Dan yang terakhir adalah menulis kerangka cerpen. Selanjutnya, mengapa kita harus belajar menganalisis struktur, aspek kebahasaan, dan menulis kerangka teks cerpen? Karena nantinya kalian akan belajar cerpen supaya 1, bisa mengetahui bagian-bagian teks cerpen. Yang kedua, dapat mengetahui ciri-ciri cerpen dari bahasanya. Yang ketiga, dapat menerangkan rumusan konsep
awal sebelum kita nantinya menulis teks cerpen. Jadi sebelum kita menulis cerpen, kamu tahu bagian-bagian mana saja yang harus dipelajari. Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran inti nantinya, ayo kita bikin kesepakatan karena nanti kita akan berkelompok. Kita buat kesepakatan. Ya, yang pertama, kesepakatan yang pertama kira-kira apa? Kaitannya dengan waktu. Bagaimana menurutmu? Ini nanti akan saya sediakan laptop. Jadi yang pertama, hemat-hematlah waktu. Kalau diminta untuk buka laptop, ya coba cari inti-intinya. Jangan malah digunakan untuk membuka yang lain. Yang kedua, ketika berdiskusi, coba kamu bisa menanyakan kepada temanmu bagaimana memecahkan masalahnya. Jangan yang satu garap, yang satu mengerjakan, yang satu diam. Nanti saya akan berputar untuk menilai. Jadi ketika saya berkeliling, saya akan menilai diskusi dulu. Oh, si ini diam saja, itu nanti nilainya akan berbeda. Yang ketiga, tolong manfaatkan sumber-sumber yang ada. Boleh dari buku paket, boleh dari laptop. Nanti kalian cari. Kira-kira sudah siap untuk dimulai diskusinya? Siap. Oke teman-teman. Ini akan saya bagikan LK atau latihan kerja ya, lembar kerja. Silakan sebelum saya bagikan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Silakan saya beri waktu 3 menit untuk berkelompok. Ini kita ini kosong, ini kenapa? Oke teman-teman, sudah mendapatkan FK masing-masing? Silakan kalian lihat. Yang pertama, ada LK1. LK1 itu nantinya silakan dibuka petunjuknya, dibaca. Yang pertama, buatlah kelompok diskusi beranggotakan 4-5 orang, menanti tayangan film program ilmuwan yang telah ditayangkan, dan yang ketiga, ceritakan bagian-bagian yang terdapat dalam film tersebut yang dalam hal ini adalah amanatnya. Amanat film itu apa? Terus yang kedua, kalian buka yang kedua di LK2. Di LK2 silakan kalian buka petunjuknya. Berarti nanti akan ada tugas yang pertama mengamati video atau film, yang kedua adalah mengamati teks cerpen.
Yang kedua, kerjakan LK2 bersama dengan kelompokmu. Bacalah teks cerpen Kegemaran yang Langka yang telah dibagikan. Analisis struktur cerpen yang terdapat dalam teks Kegemaran yang Langka. Manfaatkan sumber belajar berupa laptop dan buku. Dan yang keempat, tentukan aspek kebahasaan yang ada dalam kutipan teks cerpen Kegemaran yang Langka. Sertakan juga bukti kalimatnya. Kelima, tuliskan kerangka teks cerpen. Yang keenam, presentasikan. Di situ sudah ada kolom-kolomnya. Silakan kalian tentukan siapa ketua kelompoknya, siapa yang nantinya menjadi penyaji, siapa yang nantinya menjadi moderator. Nanti akan saya tunjuk secara acak. Berarti harus siap semuanya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ya, dikerjakan di kertas. Ya, dikerjakan kelompok. Untuk yang ini, yang kerangka ini nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi ada tugas kelompok, ada tugas sendiri. Ini berapa? Ini berapa? Sudah siap? Sudah siap? Sudah. Yang pertama silakan kalian buka LK1 dulu. Ya, LK1 dulu yang kalian buka. Kalian kerjakan dengan cara mengamati tayangan film yang ada di papan. Sudah bisa dimulai? Bisa dimulai? Silakan. Hadap ke sini semuanya. Oh ya, kita mulai hitungan ketiga. Ketika sudah saya tunjukkan filmnya, kalian cermati untuk nantinya dikerjakan di LK1. Nanti ketika filmnya sudah selesai, berarti otomatis langsung mengerjakan. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Setelah selesai mengerjakan LK1, langsung menuju ke LK2. Ya, untuk mengerjakan LK2 ini nanti silahkan di depan sudah ada laptop. Nanti kalian ambil satu kelompok satu dan gunakan juga buku paketmu untuk mencari atau untuk mengerjakan LK2. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita mulai. Kebakaran. Yang benar. Jadi kita sebagai karyawan gimana? Aduh, gimana dong? Kok belum siap sih pengangguran?
Kasih. Boleh kan? Ya. Kasih bang ya. Oke teman-teman, selesai penayangan videonya. Silakan kalian kerjakan LKPD 1, diskusikan bersama dengan kelompokmu. Kalau ada yang kesulitan, silakan kalian tanyakan kepada kelompokmu terlebih dahulu. Waktunya hanya 5 menit ya, cukup ya. 5 menit untuk melaksanakan. Tulis di situ nama kelompok, ketuanya. Yang satu dulu ya, KPD 1 dulu. Nanti untuk yang kedua akan ada saatnya sendiri. Silakan yang pertama ya KPD 1 dulu yang diisi. Waktunya hanya 5 menit. Dua-duanya diisi, di situ saya berikan dua-duanya diisi. Ya, dua-duanya. Menit loh ya, waktunya ya 5 menit. Segera dikerjakan. Dua-duanya dikerjakan.
bebas ya. Ini namanya kelompok. Kalau teman-teman jangan pakai nama-nama hewan, kita yang cerita. Jadi pakai budaya. Buat namanya dibuat namanya ya kelompok apa ya. Udah selesai? Belum. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ini nama kelompoknya kelompok apa nih? Belum. Sing berusaha budaya yang sudah ketemu nama kelompoknya? Sudah selesai ya? Sudah ya? Oke teman-teman, coba perhatikan depan dulu. Halo. Coba perhatikan depan. Kalau sudah selesai mengerjakan LKPD 1, saatnya kalian mengerjakan LKPD 2. Silakan kalian buka LKPD 2. Mengalami kesulitan mengerjakan LKPD 1 tadi? Ya. Sekarang maju ke LKPD 2. Silakan kalian buka LKPD 2. Silakan masing-masing ketua kelompoknya bisa mengambil laptop yang sudah ada di depan. Oke. Silakan bisa diambil laptopnya. LKPD 2 itu ya diambil dulu ya. Silakan kalian kerjakan LKPD 2 itu menggunakan laptop ataupun buku sebagai sumber belajar. Silakan kalian cari struktur-strukturnya. Ya, kalian kerjakan menggunakan laptop ataupun buku yang sudah tersedia. Kalian cari strukturnya, struktur teks cerpennya. Kalian cari aspek kebahasaan di dalam laptop atau buku ada berapa. Kamu tulis juga bukti-bukti kutipannya dari teks cerpen. Apa ini judulnya ya? Kebenaran ya. Silakan dikerjakan. Kalau yang tadi 5 menit, yang ini 10 menit karena agak lama. Agak banyak ini ya, 10 menit. Setelah itu tuliskan juga, nanti tuliskan juga tugasnya, tuliskan konsep atau kerangka-kerangka dari pengalaman yang pernah kamu alami, pengalaman yang mengesankan. Kalian tulis poin-poinnya di dalam lembar kerja. Untuk apa? Untuk nantinya akan kita bahas di pertemuan mendatang kaitannya dengan menulis teks cerpen. Bisa dipahami? Bisa. 10 menit cukup? Oke, silakan. 10 menit. Saya akan berputar, akan mengecek siapa yang diskusi sungguh-sungguh, siapa yang diam saja. Silakan. Untuk penggunaan internet, silakan kalian gunakan Google. Ya, jangan cari atau buka-buka yang lain dulu. Nanti akan menghambat pekerjaan.
Panggilan ditujukan kepada Ilham kelas 9, Tirto Giri, Noval, Ali Muhtarom, Raffi, Dimas, Yewi, Afan, Anjit, Rizal, Farel, Aska, Heleni, Simone Terdakwa. Kerasan kita Sekali ini. lagi panggilan ditujukan kepada Kerasan, Pak. Ilham kelas 9, Tirto Giri, Fadli Noval, Ali Muhtarom, Raffi Fatul Goni, Dimas Febrian, Yevi, Afan, Adit, Rizal, Farel, dan Aska Simone Terdakwa. Terima kasih. Caranya aku ngisi, Pak.
Sudah selesai? Belum? Oh ya, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya, membaca punya-punya sama. Ini udah. Sekali ya. Beberapa kali saya ya, saya mencoba ya. Kamu nontonnya Oke teman-teman, waktunya habis. Silakan untuk persiapan presentasi. Ya, karena ini kelompoknya banyak sekali, ada 6 kelompok. Mungkin tidak bisa semua. 2 atau 1 kelompok coba nanti presentasi. Teman-teman ketika presentasi nanti teman-teman yang lain saya minta tolong untuk menanggapi. Boleh bersifat pertanyaan, boleh bersifat tanggapan yang lain, mungkin kritik dan saran silakan. Ya, bisa dipahami? Oke, saya minta tolong untuk kelompok ini kelompok apa namanya? Ya, silakan kelompok melon untuk presentasi. Bakunya atau kursinya ditata yang bagus. Kalian sepakati siapa penyajinya, siapa moderatornya, dan siapa moderatornya. Oke ya, bisa dimulai ya. Coba silakan maju. Oke teman-teman yang lain, tolong perhatikan teman-teman yang presentasi. Ya, kursinya saja nggak apa-apa. Berdiri mas bagus. Nggak sini, berdiri tuh. Sini, ada sana. Ayo, siapa ya moderatornya? Moderatornya? Enggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok melon mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Rita Dewi. Struktur teks terkan. 1. Orientasi. Ibu Mimi berjualan makanan di depan rumahnya. Banyak pegawai kantor yang datang dan makan di kantin Ibu Mimi. Setiap hari, Ibu Mimi membeli banyak roti ayam karena ada satu makanan kedua yang lebih lezat yang dimasak dengan roti ayam. Nah, roti ayam ini amat disukai Mimi. Rasanya gurih, legit, dan pokoknya waktu masih kecil, Mimi sering makan 2 roti ayam. Sekarang setelah kelas 5, Mimi bisa menghabiskan 100 roti ayam. Alasan karena masih berupa pengenalan, dimulai dari pengenalan rasa dan pengenalan latar tempat dan suasana. 2. Rangkaian peristiwa. Tetapi perkembangan ini nyaris berhenti. Suatu siang, Rita dan Agnes datang saat Mimi sedang makan siang. Dadakannya ada semua roti ayam, lengkap dengan cekernya. Hai, kalian mau makan? Ayo kita makan. Agnes dan Rita saling berpandangan lalu tertawa. Alasan karena masalah sudah mulai muncul. 3. Komunikasi. Suatu siang, Rita dan Agnes datang saat Mimi sedang makan siang. Dadakannya ada semangkuk roti ayam, lengkap dengan cekernya. Hai, kalian mau makan? Ayo kita makan. Agnes dan Rita saling berpandangan lalu tertawa. Kenapa? Tanya Mimi heran.
tangannya tetap memegang sepotong kaki ayam. Aku heran, kamu kok nikmat benar makan kaki ayam? Aku tak pernah memakannya. Jawab Rita. Aku juga, malah aku baru pernah lihat ada orang suka makan kaki ayam. Tambah Agnes. Oh iya, aku kira banyak orang yang suka makan kaki ayam. Besar kok, mungkin kalian juga saja tidak suka. Belum pernah mencoba. Cobalah satu. Ini menertawa. Rita dan Agnes menunjukkan wajah jijik. Aku jadi ingin tahu berapa orang anak kelas kita yang suka makan kaki ayam. Tiba-tiba Rita berkata, baik, besok aku akan menanyakan pada teman-teman kita. Akan kubuktikan cukup banyak orang yang tahu lezatnya kaki ayam. Kata Mimi bersemangat. Besok harinya, Mimi membawa not kecil dan menuliskan nama-nama kawan sekelasnya yang berjumlah 37 orang itu. Lalu dia menanyai mereka satu persatu. Pekerjaan itu tidak sulit. Ia melakukannya sebelum dia masuk buku. Tapi istirahat pertama dan kedua. Namun hasilnya mengecewakan Mimi. Ternyata tak seorang pun dalam sekelasnya suka makan kaki ayam. Sekarang dia mulai ragu-ragu. Jangan-jangan dia yang aneh karena suka makan kaki ayam. Apakah sebaiknya mulai sekarang dia tidak makan kaki ayam lagi? Tapi bisakah dia menghentikan temannya itu? Pasti tidak menyanyi di telinganya. Jawaban kawan-kawan, iya aku masih jijik. Ayam biasanya mencatat di tempat-tempat sama. Kata Yuli, kamu suka makan kaki ayam? Kamu juga suka kumpul dan kepala ayam? Kejadiannya, dia ambil-ambil seperti tidak ada yang makan makanan lain saja. Alasan, karena masalah sudah sampai kepada pundaknya, yaitu ketika Mimi diolok-olok saat makan jagar ayam. Mimi kemudian menanyai teman-temannya dan ternyata tidak ada temannya satu orang pun yang suka makan jagar ayam. Dia kemudian ragu dengan kebiasaannya itu. 4. Resolusi. Sepulang sekolah, wajah Mimi murung. Dia tak mengira kegemarannya itu merupakan kegemaran yang lama. Sudah pulang, Ikuti aja ada kaki ayam, ujar ibu. Mimi menggelengkan kakinya. Bahwa ada apa? Tanya ibu heran. Mimi menceritakan masalahnya lalu berkata, ibu tak pernah bilang kalau banyak orang tak mau makan kaki ayam. Ibu tertawa dan berkata, emangnya kenapa? Nah, coba kamu coba tanya. Lalu kamu ambil keputusan. Apakah kamu meneruskan atau memiliki kegemaran yang pertama? Pertama, kalau kamu suka kaki ayam, apakah ini menjadi Kedua, apakah sikap kawan-kawanmu berubah serta mereka tahu kamu suka makan kaki ayam? Tanya ibu lagi. Ketiga, apakah kalau misalnya si Rika suka makan pepaya yang pahit? Semua anak di kelas harus mengikuti kegemarannya. Ibu mengajukan pertanyaan yang terakhir. Tidak, jawab. Kalau begitu, ambillah keputusan yang terbaik bagimu, kata ibu. Ini tersenyum. Hilanglah keraguannya. Dia mengucap terima kasih pada ibu. Lalu mengambil mangkuk kosong dan pergi ke dapur. Selanjutnya, kamu tahu apa yang dikerjakan? Alasan menentukan keputusan yang disarankan ibunya menjadi akhir dari masalah yang terdapat dalam diskusi. Silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan, ada yang mau menanggapi, diangkat tangannya, biar notulennya untuk menulis. Siapa? Sorry. Ya, dari kelompok. Kelompok mana? Kelompok plankton. Ada pertanyaan atau tanggapannya? Kurang setuju dengan alasan dari
komunikasi. Kurang setuju dari komunikasi. Mungkin bisa disampaikan. Terlalu panjang. Terima kasih untuk tanda-tanda. Ada lagi dan dari kelompok apa? Kalimat yang baris adalah kalimat yang bertanggung jawab. Ada lagi? Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari kelompok kalian mungkin? Dari kelompok apa? Dari kelompok sistem goreng. Siapa bertanya? Apa masalah yang muncul dari rangkaian peristiwa? Bisa? Di video, nggak usah ada kata-kata. Ada lagi? Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih untuk kelompok Kokomelon, luar biasa sudah berani, ada yang menjadi moderator, sudah ada yang menjadi notulen, sudah ada yang menjadi penyaji cuma satu. Tadi ya yang saya amati teman-teman, untuk nanti yang kelompok yang kedua, tolong suaranya agak diperkencang lagi, dikeraskan lagi supaya teman-teman yang di belakang itu terdengar atau mendengar. Nah, untuk yang kedua, saya persilakan kelompok dari ujung, kelompok mana namanya? Kelompok apa? Kelompok usaha yang silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Teman-teman yang lain silakan bisa menanggapi, bisa bertanya, bisa mengemukakan pendapat dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Kalian sepakati siapa moderator dan notulennya dan penyajinya. Kalau sudah siap, silakan bisa berdiri di depan. Bagaimana kelompok usaha sudah siap? Ya, silakan. Teman-teman yang lain siap untuk
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teks orientasi banyak pegawai yang datang dan makan di kantin ini. Tiap hari ibu ini membeli banyak kaki ayam karena ada satu makanan buah yang lezat bila dimasak dengan kaki ayam. Nah, kaki ayam ini amat disukai ibu. Rasanya gurih, sedikit dan tombolnya kuat. Waktu masih kecil, Mimi sering makan buah-buah kaki ayam. Sekarang setelah kelas 5, Mimi bisa menghabiskan 5 biji kaki ayam. Alasan karena masih berupa pengenalan, dimulai dari pengenalan tokoh dan pengenalan antar tempat dan suasana. Rangkaian peristiwa. Tetapi kesumaran Mimi ini nyaris terhenti. Suatu siang, Tas dan Agnes datang saat Mimi sedang makan siang. Di hadapannya ada semangkuk kaki ayam, lengkap dengan jaketnya. Hai, kalian mau makan? Ayo kita makan. Aku terminta saling berpandangan, lalu tertawa. Karena masalah sudah mulai besar. Suatu siang, kita dan Agnes datang saat Mimi sedang makan siang. Di hadapannya ada semangkuk kaki ayam, lengkap dengan jaketnya. Hai, kalian mau makan? Ayo kita makan. Agnes dan kita saling berpandangan lalu tertawa. Kenapa? Kata Mimi heran. Tangannya tetap memegang sepotong kaki ayam. Aku heran, kamu kok nikmat benar makan kaki ayam? Aku tidak pernah mau makannya. Eva cerita. Aku juga, malah aku baru pernah lihat ada orang yang suka makan kaki ayam. Kata Agnes. Oh ya, aku kira banyak yang suka makan kaki ayam. Lezat kok, mungkin kalian sebut. Saya tidak bisa pernah orang mencobanya. Cobalah satu. Ini menawarkan. Kita dan Agnes sempat menunjukkan wajah jijik. Aku jadi ingin tahu berapa orang anak kita yang suka makan kaki ayam. Tiba-tiba kita berkata, baik, besok aku akan menanyakan pada teman-teman kita. Akan membuktikan cukup banyak orang yang tahu lezatnya kaki ayam. Kata Mimi. Esok harinya, Mimi membawa anak kecil yang menuliskan nama-nama kawan sekelasnya yang berjumlah 37 orang itu. Lalu dia menanyai mereka satu persatu. Pekerjaan itu tidak sulit. Dia melakukan 10 dan waktu sedikit. Waktu istirahat pertama berdua. Namun hasilnya mengecewakan dulu. Ternyata seorang pun kawan sekelasnya suka makan kaki ayam. Sekarang Mimi mulai ragu-ragu. Jangan-jangan ia yang aneh karena suka makan kaki ayam. Apakah sebaiknya mulai sekarang ia tidak makan kaki ayam lagi? Tapi bisakah ia menghentikan kebenarannya itu? Masih tanya-tanya telinganya jawaban kawan-kawannya. Aku sih, ayam biasanya bersama di tempat sampah. Kata Dulu. Kamu suka makan kaki ayam? Aku juga suka punya suka ayam. Tidak jadi. Aku pamit seperti tidak makan dengan Caca. Karena masalah sudah sampai pada puncaknya, yaitu kita didolong-dolong oleh saat makan jaket ayam. Ini kemudian menanyai teman-temannya dan tidak ada hanya satu orang pun yang suka makan jaket ayam. Dia kemudian ragu dengan kebiasaannya itu. Mas resolusi ikuti Carles pulang sekolah, wajah Mimi murung. Ia tak mengira kegemarannya itu merupakan kegemaran yang langka. Sudah pulang ibu dipasti ada kaki ayam. Tidak ibu, Mimi menggelengkan kepalanya. Oh, ada apa? Tanya ibu heran. Mimi menceritakan masalahnya lalu berkata, ibu tidak pernah bilang kalau banyak orang tidak mau makan kaki ayam. Ibu tertawa dan berkata, memangnya kenapa? Coba kamu jawab pertanyaan ini. Lalu kamu mau lebih menjelaskan apakah kamu
itu mengajukan pertanyaan yang terakhir, tidak jawab dulu. Kalau begitu, apakah keputusan yang terbaik bagimu? Kata itu. Mimi tersenyum. Sedangkan orang tuanya yang mengucapkan terima kasih kepada ibu lalu mengambil mau bawa pada ibu. Selanjutnya, kamu tahu apa yang kamu akan lakukan? Karena masalah sudah muncul, yaitu dalam penyelesaian masalah, yaitu ketika kami sudah mulai mendapatkan jawaban dari ibu atas pertanyaan dari kegelisahan hatinya. Saran untuk menentukan keputusan yang misalnya ibunya jadi akhir dari masalah yang terdapat dalam SMR. Silakan yang mau bertanya atau menambahkan. Silakan. Berdiri ya. Cara penyelesaian masalah. Sambil duduk nggak apa-apa.
Keras ya suaranya ya. Jawab pertanyaan dari Anda. Bagaimana cara penyelesaian masalah? Dengan cara menentukan keputusan yang terbaik agar menjadi akhir dari masalah. Pertanyaan dari Sofi, apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah puncak masalah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Oke, terima kasih teman-teman. Diskusi hari ini luar biasa. Untuk itu silakan kalian perhatikan dulu. Ya. Nah, tadi ada beberapa masalah yang muncul dalam diskusi. Oke, ada beberapa masalah yang muncul dalam diskusi, yaitu yang pertama, ada pertanyaan tentang apa itu pertanyaan retoris. Yang kedua, sempat disampaikan juga oleh Linda ya, apa itu komunikasi, betul. Sofi, pertanyaan Sofi, apa itu komunikasi? Bahkan ada yang bertanya, komunikasinya kok masih panjang? Nanti biar tak tanya seperti itu. Terus, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Ini yang tanya tadi Linda. Ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Nah, itu nanti akan kita bahas di bagian akhir. Teman-teman silakan perhatikan depan dulu. Yang pertama, ya, tadi sudah kalian cari menggunakan buku, menggunakan internet di dalam menggunakan laptop, mencari dari sumber-sumber internet, bisa kalian lihat apa itu cerpen. Cerpen itu cerita yaitu cerita yang menggunakan suatu kejadian. Yang kedua, tujuan dari cerpen adalah untuk menghibur atau memikat pembaca melalui cerita. Bisa kalian coba, kalian bayangkan, hanya dari ceker ayam bisa menjadi cerita. Hanya dari ceker ayam bisa menjadi cerita. Adapun strukturnya ada berapa tadi ya? Ada 4. Yang pertama, Orientasi, peristiwa, komunikasi, resolusi. Orientasi itu penentuan peristiwa, gambar visual latar, pengenalan. Orientasi itu pengenalan. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Mulai, masalah sudah mulai muncul. Kalau kalian perhatikan tadi, masalah sudah mulai muncul yaitu pada saat ketika siang, kegemaran yang langka itu nyaris terhenti. Kalau kalian tadi sempat membaca ya, kalian tadi menganalisis, komplikasi atau puncak cerita bergerak sekitar konflik atau masalah inti, masalah yang mempengaruhi latar. Ini puncak masalahnya adalah di komplikasi. Kira-kira apa tadi puncak masalahnya? Mimi ditolak karena makan ceker ayam. Itulah yang menjadikan puncak masalah. Benarkah apa yang sedang saya lakukan? Kesukaan saya ini kok nggak banyak orang yang suka. Benar nggak ya apa yang saya alami itu benar? Di resolusi selanjutnya adalah masalah mulai menurun. Seperti yang tadi disinggung Linda, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Ketika Ibu Mimi memberikan saran kepada Mimi dan pertanyaan yang memotivasi Mimi untuk pertanyaannya masih ingat apa itu? Memangnya kalau makan cakar ayam merugikan orang lain? Masih ingat? Akhirnya Mimi membuat keputusan, oke, mulai dari saat itu kira-kira berhenti atau tetap makan cakar ayam? Selanjutnya aspek kebahasaan cerpen. Yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama atau ketiga. Jadi di LKPD sudah ada kata ganti orang pertama yaitu kata ganti orang pertama aku, saya, gue ya. Kalau kata ganti orang ketiga iya. Terus menggunakan kata penunjuk waktu. Tadi juga sudah ada di LKPD apa saja sudah? Siang itu esok hari sepulang sekolah.
Terus menggunakan kata benda khusus. Ceker ayam, apalagi? Semangkuk. Terus makanan berbuah. Ya. Dilanjutkan dengan majas, menggunakan kalimat tanya retoris yang tadi sempat ditanyakan siapa tadi ya? Tanyakan Miftah. Pertanyaan retoris itu apa? Pertanyaannya tidak melakukan jawaban. Ada nggak di dalam teks? Apa ya pertanyaan retorisnya? Apakah kamu sudah makan? Ayo kita makan. Nah, itu yang terakhir menggunakan kalimat-kalimat ekspresif untuk menunjukkan perasaan. Teman-teman, selanjutnya langkah dalam menulis cerpen. Yang pertama memilih topik atau tema yang sudah ada di LKPD. Silakan kalian tentukan topik atau temanya. Lanjut untuk tokoh-tokoh cerita, menentukan garis besar cerita, alur, merumuskan alur, menentukan latar, memilih sudut pandang. Kamu mau pakai sudut pandang orang pertama atau ketiga, membuat kerangka karangan sesuai alur, mengembangkan kerangka karangan menjadi cerpen yang utuh, terakhir menyunting. Itu ya. Selanjutnya, ayo perhatikan depan dulu. Masihkah kalian ingat? Coba ingat-ingat kegiatan apa saja yang telah kita lakukan hari ini mulai dari awal? Menyanyikan lagu. Terus nonton film. Terus berdiskusi. Terus presentasi. Membaca cerpen, menanggapi. Bagaimana tentang pendapatmu tentang pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih teman-teman. Nih, ya, nih. Kira-kira manfaat pembelajaran hari ini apa sih? Mengetahui, yang kencang ya, mengetahui struktur teks cerpen, ada lagi. Mengetahui aspek kebahasaan teks cerpen. Terus yang terakhir tadi manfaatnya mampu menemukan kerangka teks cerpen. Nah, teman-teman, hari ini kita mulai dari yang sederhana. Coba tadi saya ulang lagi, hanya dari ceker ayam, hanya dari cakar ayam bisa menjadi teks cerpen. Saya yakin kalian di asrama banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kamu alami. Bayangkan ketika itu nanti kamu tulis menjadi teks cerpen. Tidak hanya ditulis, bisa kamu tuangkan ke dalam Canva, bisa kamu tuangkan ke dalam Vizu, bisa kamu tuangkan ke dalam Wattpad, bisa kamu tuangkan ke dalam blog. Yang mana ketika sudah kamu tuangkan, karyamu nanti akan abadi. Ketika kamu sudah lulus, ketika kamu sudah seperti saya, masih bisa kamu baca. Gitu ya, bisa kamu sisipkan foto-fotonya, bisa kamu sisipkan videonya juga. Besok coba akan kita belajar. Ya. Selanjutnya, tugas untuk pertemuan mendatang. 1. Nih, tugas. Silakan kalian catat. Yang pertama, silakan kalian cari teks cerpen, boleh dari surat kabar maupun dari internet. Nih, silakan kalian tulis. Ya, untuk tugas untuk besok pertemuan mendatang, silakan kalian cari teks cerpen, boleh dari surat kabar maupun dari internet. Pak, kalau dari buku kelas 8 kok ada Pak? Boleh, silakan kalian bawa. Kalian fotokopi bisa, kalian tulis di buku tulis bisa. Yang kedua, baca cerpen tersebut lalu tentukan strukturnya. Apa saja strukturnya? Kalian tulis, kalian temukan. Buat kolom-kolom. Oh, ini orientasinya, ini komunikasinya, ini resolusinya. Terus cermati juga sudut pandang pengarang dalam menuliskan karyanya. Kira-kira cerpen itu pengarangnya ada di sudut pandang orang pertama atau orang ketiga? Kamu cek. Sudah selesai ditulis? Sudah. Oke, sudah. Selanjutnya, pertemuan mendatang akan kita bahas. Oh, ternyata kalian sudah bisa menentukan struktur. Kita coba lagi. Oh, ternyata benar-benar sudah bisa. Ya, pertemuan mendatang dari teks cerpen itu akan kita pelajari untuk menuliskan cerpen. Hari ini baru sampai menulis kerangka. Besok dari teks cerpen yang kamu bawa kita akan membuat cerpen. Ya, kita akan coba untuk membuat cerpen. Kita akan berkenalan dengan Wattpad, berkenalan dengan Vizu dan blog. Tapi bagaimana caranya?
kita masuk ke blog, masuk ke Visum, masuk ke Wattpad kalau kamu tidak punya karya. Besok kita akan belajar untuk menulis cerpen. Setelah kita tulis, kita tuangkan ke dalam aplikasi-aplikasi tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke teman-teman. Teman-teman, hari ini cukup sampai di sini pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan kalian kembali ke tempat duduk semula. Oke teman-teman, hari ini kita tutup. Sebelum ditutup, karena tadi diawali dengan berdoa, maka akan diakhiri juga dengan berdoa. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini selesai pembelajaran bahasa Indonesia terkait dengan struktur teks cerpen, aspek kebahasan teks cerpen, dan menuliskan gagasan atau kerangka teks cerpen. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum